Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Cindy Amelia. Insya Allah sekarang saya akan mempresentasikan tentang eksistensialisme. Berawal dari pengertian. Yang pertama, sudah jelas dalam katanya sendiri, yaitu eksistensialisme yang berasal dari kata ex yang artinya keluar, dan sistensi yang ketika diubah dalam bahasa kata kerja, artinya sisto yang berarti berdiri atau menempatkan. Jadi pengertian eksistensi menurut bahasanya yaitu manusia itu sadar bahwa keberadaan tentang dirinya yang biasanya disebut dengan aku. Eksistensi itu sendiri menurut pengertian lain yaitu suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia untuk bertanggung jawab atas kemauan yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya mereka bukan tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tapi mereka berpikir bahwa kebenaran itu relatif. Jadi kebenaran itu bisa ditinjau dari mana mereka bisa melihat kebenaran itu, dari sudut mana mereka bisa melihat kebenaran itu, ya seperti itu. Selanjutnya ke latar belakang lahirnya sebuah eksistensi. Latar belakang lahirnya eksistensi. Filsafat selalu hadir karena sebuah krisis. Sudah kita ketahui sendiri bahwa krisis berarti penentuan. Nah, bila terjadi krisis, orang biasanya meninjau kembali pokok pangkal yang lama dan mencoba apakah ia dapat untuk diuji. Dengan demikian, filsafat adalah perjalanan dari krisis menuju krisis lain. Begitu juga dengan filsafat eksistensialisme. Dia lahir karena sebuah filsafat sebelumnya atau reaksi-reaksi sebelumnya, atau bisa jadi karena kondisi dunia hal yang mempengaruhi lahirnya eksistensi. Yang pertama yaitu materialisasi. Menurut pandangan materialisasi, manusia itu sama seperti benda. Memang sih secara tidak langsung disebutkan bahwa manusia itu seperti benda, tapi mereka itu menjelaskan bahwa memang manusia dengan batu itu berbeda, tapi pada akhirnya manusia itu pasti akan menjadi batu, katanya seperti itu. Jadi filsafat ini hadir untuk memperbaiki atau mengubah hal yang sebenarnya belum terpecahkan gitu. Nah, yang pemikiran yang materialisasi itu seperti itu. Jadi manusia itu disamakan dengan benda, dengan batu. Katanya manusia itu memang lebih baik dari sapi, tapi sama-sama aja kayak sapi, katanya seperti itu. Kalau ya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu idealisasi. Kalau idealisasi itu, aliran ini memandang manusia hanya seperti sebagai subjek, hanya sebagai kesadaran, katanya seperti itu, menempatkan aspek berpikir dan kesadaran secara berlebihan, sehingga menjadi seluruh manusia. Ya, jadi idealisme mah lebih berlebih-lebihan dalam
aspek berpikirnya. Jadi kan gimana ya, jadi lahir gitu ya, jadi ada eksistensialisme ini untuk memperbaiki mungkin yang dimaksud dengan pemikiran yang ini. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi dunia. Pada zaman pada saat itu Eropa Barat sangat sangat pada saat itu Eropa Barat sangat terguncang dengan keadaan masyarakatnya gitu. Dalam segi pakaian, katanya pakaiannya sangat rahasia, terus banyak yang berpakaian secara rahasia. Terus dalam bersikap mereka itu sangat gimana ya, mereka itu saling benci-membenci dan banyak pokoknya yang membuat katanya dijelaskan ya, sangat muak dan mual ya, berarti sangat ya luar biasa hingga membuat seperti itu. Nah, sampai agama dan tempat yang ada di sana pun gak bisa buat menanggulangi kondisi saat itu. Jadi lahirlah eksistensialisme ini. Kemudian selanjutnya, tokoh-tokoh yang berada dalam eksistensialisme. Yang pertama yaitu maaf ya, jangan ditertawakan, Soren Abie Kierkegaard. Menurutnya bagi manusia yang terpenting dan utama adalah keadaan dirinya atau eksistensi dirinya. Eksistensi manusia bukan statis, tapi senantiasa menjadi. Artinya, manusia itu selalu bergerak dan kemungkinan kenyataan proses berubah. Bisa kini sebagai sesuatu yang mungkin dan besok akan menjadi sebuah kenyataan. Karena manusia itu memiliki kebebasan, maka gerak perkembangan ini semuanya berdasar pada manusia itu sendiri. Eksistensi manusia justru terjadi dalam kebebasan. Kebebasan itu muncul dalam aneka perbuatan manusia. Baginya, bereksistensi berarti berani mengambil keputusan dan memutuskan dan menentukan bagi hidupnya. Konsekuensinya, jika tidak berani mengambil keputusan dan tidak berani berbuat, maka dia tidak akan bereksistensi dalam arti sebenarnya. Nah, Pak Soren ini yang pertama membedakan 3 eksistensi, yaitu yang pertama estetis, yang kedua etis, yang ketiga religius. Yang pertama eksistensi estetik, menyangkut kesenian, keindahan. Manusia hidup dalam lingkungan dan masyarakat, karena itu fasilitas yang dimiliki dunia dapat dinikmati manusia sepuasnya, katanya gitu. Jadi lebih dominan ke keindahan, menyangkut kesenian kayak gitu teh. Nah, selanjutnya ke eksistensi etis. Nah, kalau eksistensi etis ini Pak Soren ini menjelaskan bahwa beliau itu mendorong untuk sebuah pernikahan gitu untuk melakukan hal-hal yang dalam pernikahan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kan ada batin, ada lahir ya, itu untuk batinnya katanya. Nah, kemudian yang ketiga eksistensi religius. Nah, Pak Soren ini lebih mendorong lagi
kan tadi udah ke kesenian ya, kesenian, keindahan, lebih ke sana biar manusia teh nggak terlalu kaku gitu tah. Terus teh yang kedua tentang pernikahan, hal yang ada dalam batin manusia. Kemudian yang ketiga yaitu religius, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu, lebih lebih ke sana. Nah, terus yang ke nah itu pendapat Pak Soren ya. Selanjutnya ini tokoh yang kedua yaitu Jean-Paul Sartre. Nah, dia itu dia berpendapat ya. Dia berpendapat manusia yang bereksistensi adalah makhluk hidup yang berada dengan sadar dan bebas bagi dirinya. Itu adalah salah satu statement yang dan mungkin bernilai teori terkenal darinya. Nah, yang kedua itu Pak Jen ya. Pak Jen itu lebih menekankan bahwa manusia yang hidup itu sebenarnya yang mereka itu sadar, mereka teh hidup dan mereka yang bergerak, nggak kaku gitu tah. Sebenarnya manusia itu nggak kaku gitu, bilangnya teh gitu. Nah, yang kemudian yang ketiga Martin Heidegger. Inti pemikirannya adalah keberadaan manusia itu di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri, dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia, karena benda-benda yang di luar itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Nah, jadi sebenarnya manusia itu nggak sama kayak benda gitu kan, tadi mah disamain ya, nggak. Kalau manusia itu orang yang melakukan gitu, kalau benda-benda itu hal yang dipakai manusia untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi dua hal yang berbeda kata Pak Martin yang ini. Nah, mungkin hanya sekian yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya itu dari saya sendiri dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon saran saran dan semua buat introspeksi diri sendiri ya untuk perbaikan kedepannya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.